Bab 2085. Orang di belakang. Semua orang tercengang saat melihat pedang emas disisipkan di antara kedua sisinya. Terutama orang-orang dari 3 keluarga kaya gemetar saat melihat pedang panjang ini. Pedang Kaisar, itu pedang Kaisar. Mungkinkah tetua keempat ada di keluarga Setiawan? Bukankah kamu mengatakan bahwa tetua keempat telah meninggalkan provinsi pusat? Mengapa pedangnya muncul di sini? Semua orang dari 3 keluarga kaya berseru. Begitu pedang Kaisar keluar, ratusan orang dari 3 keluarga besar kaya langsung terlempar. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Jerry. Semua orang di 3 keluarga kaya tahu bahwa Jerry penuh belas kasihan, tetapi kekuatan pedangnya menghempaskan mereka. Jika Jerry benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, dengan momentum pertarungan pedangnya 10 hari yang lalu, dia mungkin bisa melumpuhkannya. 3 keluarga besar ratusan seniman bela diri yang dibawa oleh keluarga kaya semuanya tewas seketika. Sonny memandang pedang emas itu dengan penuh emosional di wajahnya. Apakah ini dunia baru setelah batas pemisah ditembus? Seniman bela diri papan atas tidak perlu muncul, mereka hanya perlu menggunakan senjatanya sendiri untuk mengejutkan semua orang. Pada saat ini, suara dingin datang dari kamar Sonny. Pemimpin keluarga tetap di sini, semuanya, enyahlah. Mendengar ini, sekelompok seniman bela diri, seolah-olah diampuni dan buru-buru melarikan diri. Takut mereka akan terbunuh seketika oleh pedang Jerry setelah melarikan diri. Hanya Demin, Lathan, dan Jonathan yang tersisa. Tetua keempat, maafkan aku, kami tidak tahu bahwa kamu berada di keluarga Setiawan. Kalau tidak, bahkan jika meminjam 10 keberanian, kami tidak akan berani datang ke keluarga Setiawan. Mohon tetua keempat melepaskan kami. Tetua keempat, kami berjanji tidak akan pernah mengincar keluarga Setiawan lagi. Ya, mulai sekarang, 3 keluarga besar kita akan mengikuti bimbingan keluarga Setiawan. Setelah Demin dan 3 orang lainnya saling memandang, mereka semua mulai memohon dengan ketakutan di wajah mereka. Berlutut. Jerry tiba-tiba berteriak dengan marah. Bruk. Ketiganya kaki lemas dan langsung berlutut di tanah. Bahkan jika mereka bodoh, mereka dapat menebak bahwa Jerry memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Setiawan. Jika tidak, mengapa dia muncul di keluarga Setiawan? Jerry bertanya, siapa yang memintamu menargetkan keluarga Setiawan? Wajah kepala 3 keluarga kaya tiba-tiba berubah dan mereka semua dipenuhi rasa tidak percaya. Sepertinya mereka tidak menyangka Jerry benar-benar bisa menebak bahwa mereka sedang dihasut oleh orang lain. Tetua keempat, tidak ada yang menghasut kami untuk menargetkan keluarga Setiawan. Kami ingin menggantikan posisi keluarga Setiawan di provinsi pusat, jadi kami bergabung untuk menangani keluarga Setiawan. Setelah mereka bertiga saling memandang, Demin yang pertama berbicara. Lathan juga mengangguk cepat dan berkata, ya, kami mendambakan status keluarga Setiawan, jadi kami membawa orang ke keluarga Setiawan. Jonathan berkata, tetua keempat, kami sebenarnya hanya ingin menggantikan keluarga Setiawan dan kami tidak melakukan apapun yang melanggar aturan baru. Kami hanya ingin menakut-nakuti keluarga Setiawan, tidak benar-benar ingin menyerang keluarga Setiawan. Melihat 3 pemimpin keluarga yang buru-buru menjelaskan, cahaya dingin di mata Jerry menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ketiga orang ini menyembunyikan kebenaran? Dia mengabaikan mereka bertiga dan hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan dingin. Waktu berlalu detik demi detik, dia tidak berbicara, yang memberikan tekanan besar pada kepala 3 keluarga kaya yang berlutut di tanah. Selama Jerry mengalahkan mereka sekarang, mereka akan menerimanya selama dia tidak membunuhnya. Tapi Jerry tidak mengatakan sepatah kata pun, yang memberikan tekanan besar pada mereka. Mereka bertiga menundukkan kepala, bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Jerry, seluruh tubuh mereka gemetar tanpa henti. Setelah 3 menit hening, Jerry berbicara lagi, aku akan memberi kalian 1 kesempatan terakhir. Katakan, siapa yang meminta kalian menargetkan keluarga Setiawan? Nada suaranya kali ini jauh lebih tenang dibandingkan yang pertama kali, seolah-olah dia menanyakan masalah sepele. Tetapi bagi kepala 3 keluarga kaya, itu terdengar seperti ujian terakhir bagi mereka.
Jika jawaban mereka tidak memuaskan Jerry, mereka akan mati dengan mengenaskan. Tetua keempat, aku bisa memberitahumu, tapi bisakah kamu membiarkanku hidup? Saat ini, Jonathan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Boom! Sebuah suara yang jelas terdengar dan di mata semua orang yang ketakutan, sebuah lubang darah muncul di antara alis Jonathan. Mata Jonathan masih terbuka lebar dan tubuhnya jatuh langsung ke tanah, dengan darah menodai tanah menjadi merah. Demin dan Latan, yang berlutut di sampingnya, mata mereka melebar karena tidak percaya pada wajah mereka dan seluruh tubuh mereka bergetar hebat tak terkendali. Jonathan, yang baru saja ikut bersama mereka untuk menangani keluarga Setiawan, sudah mati. Mereka bahkan tidak mengerti bagaimana Jonathan meninggal. Mungkinkah itu Jerry? Hanya karena Jonathan bertanya Jerry apakah dia bisa memberinya untuk bertahan hidup. Jerry bahkan tidak ingin membuang air liurnya, jadi dia membunuhnya begitu saja. Tidak hanya Latan dan Demin, semua orang di keluarga Setiawan juga kaget. Meskipun Jerry adalah tetua keempat Dewan Tetua Kyushu, tapi juga tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Saat ini, Jerry berkata, tahukah kalian apa arti pedang kaisar di tanganku? Setelah mendengar perkataannya, Demin dan Latan tiba-tiba teringat sesuatu dan terkejut. Pedang kaisar dapat digunakan untuk menebas raja yang lemah di atas dan menteri pemberontak di bawah. Dengan kata lain, Jerry, yang memiliki pedang kaisar, memenuhi syarat untuk membunuh mereka. Bahkan jika Jerry adalah seorang seniman bela diri, orang yang ingin dia bunuh adalah orang biasa tanpa dasar seni bela diri, dia juga memiliki kualifikasi untuk membunuh terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Terlebih lagi, ketiga keluarga kaya tersebut melanggar aturan baru dengan menyerang keluarga Setiawan. Zing! Jerry tiba-tiba menusukkan pedang kaisar ke tanah dan pedang itu mengeluarkan suara yang tajam. Matanya juga tertuju pada Demin dan Latan. Keduanya lemas dan ada genangan air tempat mereka berlutut. Kepala keluarga kaya yang bermartabat di provinsi pusat sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Aku mengatakan semuanya. Latan berkata dengan ketakutan di wajahnya, dia orang terkaya, Wirahe. Dialah yang berjanji kepada kami bahwa selama kami bisa menghancurkan keluarga Setiawan, kami akan menggantikan keluarga Setiawan dan menjadi generasi baru dari keluarga teratas di provinsi pusat. Demin juga berkata dengan cepat, ya, Wirahelah. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya. Kami tidak berani menyinggung perasaannya, jadi kami hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Tetua keempat, ini sebenarnya bukan niat kami. Tolong beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Tetua keempat, kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tetua keempat, kami tahu kami salah. Keluarga Wang bersedia menjadi anak perusahaan dari keluarga Setiawan. Kami hanya meminta agar tetua keempat membiarkan kami hidup dan melepaskan keluarga Wang. Keduanya memohon sambil membenturkan kepala ke tanah. Sony tampak tercengang, seolah dia tidak menyangka bahwa orang yang sebenarnya ingin berurusan dengan keluarga Setiawan adalah Wirahe. Sony mengertakkan gigi dan berkata, tidak ada dendam antara keluarga Setiawan dan keluarga He. Mengapa Wirahe ingin berurusan dengan kami? Latan berkata dengan cepat, pemimpin keluarga Setiawan, kami tidak tahu apa-apa. Kami melakukan segalanya sesuai dengan instruksi Wirahe. Demin juga buru-buru berkata, ya, Wirahelah yang meminta kita berurusan dengan keluarga Setiawan. Kalau tidak, bagaimana mungkin tiga keluarga besar kita berani melanggar aturan baru dan datang ke keluarga Setiawan untuk menimbulkan masalah? Wirahe juga memberitahu kami bahwa tetua keempat telah meninggalkan provinsi pusat. Dia juga mengatakan bahwa tanpa tetua keempat, keluarga kaya raya di provinsi pusat yang berhak mengambil keputusan. Jerry mengerutkan kening. Perlakuan Wirahe terhadap keluarga Setiawan sepertinya sedikit tidak masuk akal. Dia selalu merasa ada yang salah dengan masalah ini. Bersambung. Edison segera berkata, tetua keempat, kami sudah memberitahumu semua yang kami tahu. Mohon berwelas kasih, lepaskan kami pergi. Demin juga memandangi Jerry dengan penuh harap, bisa dibilang hidup dan mati mereka sekarang berada di bawah kendali Jerry.
Jerry mengabaikan keduanya dan mengerutkan kening. Setelah sesaat, dia melihat Sonny dan bertanya, apakah ada dendam antara keluarga He dan keluarga Setiawan? Sonny geleng kepala sambil berkata dengan ekspresi muram, selain urusan bisnis, tidak ada hubungan lain antara kami dan keluarga He. Adapun dendam, tidak mungkin ada. Jerry berkata, kalau begitu, kenapa keluarga He menargetkan keluarga Setiawan? Saat berbicara, dia melihat ke arah Demin dan Edison lagi. Ekspresi dua orang itu tiba-tiba berubah. Edison buru-buru berkata, tetua keempat, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu juga tahu kalau keluarga Wang dan keluarga Kai hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas atas di provinsi pusat, tapi dibandingkan dengan keluarga terkaya seperti keluarga He, itu benar-benar hanyalah sampah. Hanya dengan satu kata dari keluarga He, keluarga setingkat kami bisa merosot menjadi keluarga kelas bawah. Apa yang keluarga He minta kami lakukan, dia sama sekali tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya memberi instruksi, dan orang yang memberi kami perintah bukan pemimpin keluarga He. Setelah mendengarkan kata-kata Edison, Jerry sepertinya sudah menangkap beberapa informasi penting, lalu bertanya lagi, maksudmu, orang yang meminta kalian menargetkan keluarga Setiawan bukan Wira, melainkan anggota keluarga He lainnya. Demin segera mengangguk, putra tertua Wira, yaitu Alex. Edison juga berkata, benar, Alex. Selama bertahun-tahun, Wira secara bertahap menyerahkan urusan keluarga kepada Alex. Orang-orang yang ingin menyanjung keluarga He, kebanyakan melalui Alex. Kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Wira. Meskipun kami menghadapi Alex, juga harus berhati-hati karena takut menyinggung calon pemimpin keluarga ini. Setelah mereka berdua selesai bicara, Sonny juga tampak seperti sedang berpikir, lalu menganggukkan kepala dan berkata, mereka benar. Selama bertahun-tahun, Wira sudah membimbing Alex sebagai ahli warisnya. Banyak hal tentang keluarga He yang sudah diserahkan kepada Alex. Hanya saja aku masih belum bisa mengerti. Keluarga Setiawan tidak menyinggung Alex dan tidak pernah memihak dalam perebutan kekuasaan keluarga He. Kenapa Alex menargetkan keluarga Setiawan? Apalagi sampai ingin menghancurkan keluarga Setiawan. Pada saat ini, Pipi tiba-tiba berkata, apakah mungkin karena keluarga He tahu bahwa mereka sudah menyinggung tetua keempat, lalu reputasi keluarga He di provinsi pusat akan anjlok, sedangkan keluarga Setiawan adalah satu-satunya keluarga kaya di bawah tingkat atas di provinsi pusat. Setelah keluarga He merosot, keluarga Setiawan akan menjadi keluarga terkuat di antara keluarga kaya. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Pipi. Pipi menjadi sedikit gugup dan langsung berkata, aku hanya tebak saja, jangan anggap serius. Sonny mengabaikan Pipi dan memandang Jerry. Jerry menganggukkan kepala. Jelas sekali, mereka semua berpikir ada kemungkinan seperti itu. Seperti yang dikatakan Pipi, keluarga He pasti akan merosot jika menyinggung Jerry, dan keluarga Setiawan adalah satu-satunya keluarga kaya di bawahnya dan kemungkinan besar akan menggantikan posisi keluarga He dan menjadi keluarga kaya baru di provinsi pusat. Tetua keempat, boleh kami pergi? Edison bertanya dengan hati-hati, Demin juga menatap lurus ke arah Jerry, karena takut Jerry tiba-tiba menyerang mereka. Jerry berkata dengan nada dingin, pergilah. Terima kasih, tetua keempat, kami akan pergi. Dua orang langsung merasa gembira dan segera lari. Melihat Edison dan Demin pergi, Pipi tiba-tiba menjadi cemas dan segera berkata, tetua keempat, mereka hampir saja membawa orang menghancurkan keluarga Setiawan, kamu melepaskan mereka pergi begitu saja. Diam. Sebelum Jerry berbicara, Sonny langsung memarahi Pipi, kemudian berkata, hanya keluarga Wang dan keluarga Kai, tidak mungkin bisa menimbulkan masalah apapun. Selain itu, tetua keempat hari ini sudah mengambil tindakan, meskipun mereka dipinjamkan 100 keberanian, mereka tidak akan berani menyerang keluarga Setiawan. Setelah dimarahi oleh Sonny, mata Pipi menjadi merah dan wajahnya cemberut. Caroline tidak bicara apa-apa, dia menatap Jerry dengan sepasang mata besar yang indah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sonny tiba-tiba berkata, kalian semua turun. Baik. Caroline dan Pipi berbalik dan pergi. Setelah dua wanita itu pergi,
Sony memandangi Jerry dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tetua keempat, aku sudah menimbulkan masalah untukmu." Jerry menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada insiden, keluarga He menyerang keluarga Setiawan karena mereka takut keluarga Setiawan menggantikan posisi keluarga He. Jadi, apa rencana keluarga Setiawan sekarang?" Sony tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, keluarga Setiawan sendiri sulit untuk melindungi diri. Jika bukan karena Bantuna tetua keempat, keluarga Setiawan pasti sudah musnah. Bagaimanapun juga, unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Setiawan tahu keluarga He ingin menghancurkan keluarga Setiawan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kami hanya bisa bersabar. Tapi tidak masalah. Semuanya berada dalam toleransi keluarga Setiawan. Selama keluarga Setiawan bisa mempertahankan akarnya di provinsi pusat, meskipun hanya keluarga biasa, aku tetap bisa menerimanya. Meski bilang begitu, tetap saja ada sedikit nada keengganan dan ketidakberdayaan dalam nada bicaranya. Jerry tersenyum dan tiba-tiba bertanya, apakah keluarga Setiawan ingin melangkah maju? Sony tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, "Tetua keempat, apa maksudmu?" Jerry tidak bicara apa-apa, dia mengeluarkan botol porselen putih seukuran kepalan tangan dari cincin aksep dan menyerahkannya kepada Sony. Sony mengambil botol porselen putih itu dengan ragu dan membuka penutupnya atas isyarat Jerry. Saat dibuka, aroma obat yang kuat keluar dari botol. Sony juga seorang petarung, saat mencium aroma obat, dia merasa sangat nyaman dan semua darah di tubuhnya tampak mendidih saat ini. Apakah ini pil obat? Sony dengan cepat menutup botolnya dan bertanya dengan wajah terkejut. Dia tahu Jerry bisa membuat pil dan pernah melihat pil obat, tetapi dengan kekuatan keluarga Setiawan, tetap harus menghabiskan harga setinggi langit untuk mendapatkan 3 pil obat dari petarung keluarga seni bela diri kuno. Tapi sekarang, botol seukuran kepalan tangan ini berisi pil obat, seharusnya ada sekitar 20 pil. Kuncinya adalah wangi ramuan yang kaya ini jauh lebih kuat dari pil obat yang dibeli dengan harga tinggi sebelumnya. Dengan kata lain, pil obat yang ada di dalam botol porselen putih memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada pil obat yang dia beli dengan harga setinggi langit. 3 pil obat menghabiskan uang triliunan. Bukankah nilai dari 20 pil obat bermutu tinggi ini melebihi puluhan triliun? Bahkan mungkin puluhan triliun. Semakin memikirkannya, Sony semakin terkejut. Setelah beberapa saat lamanya, Sony kembali tenang dan berkata, "Tetua keempat, apa maksudmu?" Jerry berkata sambil tersenyum, "Pil obat dalam botol ini semuanya adalah pil obat tingkat awal kedua. Totalnya ada 18 butir. Dan di tanganku, selain 18 pil obat tingkat kedua ini, ada pil obat tingkat lain. Dari tingkat awal pertama sampai tingkat tinggi kedua, semuanya tersedia, dan jumlah totalnya mencapai ratusan. Ini adalah pil obat yang aku buat selama 3 hari. Asalkan ada bahan obat dan waktu yang cukup, aku bisa membuat lebih banyak pil obat." Setelah mendengarkan kata-kata Jerry, wajah Sony dipenuhi keterkejutan dan rasa kagum. Pantas saja orang-orang di alam bawah bela diri kuno bilang kalau ahli pembuat ramuan obat adalah orang terkaya, dan ternyata memang benar begitu. Butuh 3 hari untuk membuat ratusan pil obat bernilai puluhan triliun. Kalau beri dia lebih banyak waktu, bukankah Jerry akan menjadi orang terkaya? Jerry bertanya sambil tersenyum, "Tuan Sony, menurutmu berapa harga pil obat ini?" Sony berkata dengan serius, "Di pasaran saat ini, pil obat tingkat pertama bernilai 200 miliar sampai 600 miliar, pil obat tingkat kedua bernilai 600 miliar hingga 2 triliun, dan pil obat tingkat ketiga tidak diperjualkan. Pil obat ini di tangan tetua keempat, kalau di pasaran, kemungkinan bisa dijual setidaknya 100 triliun. Tentu saja, ini tidak termasuk pil obat tingkat ketiga. Jika tetua keempat punya 5 butir pil obat tingkat ketiga, nilai total pil obat di tanganmu mungkin melebihi 200 triliun. Jerry tersenyum dan berkata, "Aku punya pil obat tingkat awal ketiga dan bukan hanya ada 5 butir, tetapi 10 butir. Jika aku bilang pil obat ini hanya menghabiskan modal uang 2 miliar untuk bahan obat. Apakah kamu percaya?" Pada saat ini, Sony benar-benar terpana di tempat,
wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Pil obat yang bernilai 200 triliun dibuat dengan modal bahan obat 2 miliar. Namun, yang lebih mengejutkannya terjadi di detik berikutnya. Bersambung.